Misi balas dendam membara di GBLA. Ratchaburi versus Persib Maung Bandung kalah 0-3. Bobotoh tuntut menang 4-0. Skor 0-3 hanyalah leg pertama karena neraka sesungguhnya sedang disiapkan untuk tim tamu di Bandung. Jangan sampai Anda melewatkan skenario kebangkitan paling gila dalam sejarah Persib. Tonton berita selengkapnya sekarang. Penembusan dosa dan janji balas dendam. Bojan Hodak minta maaf ke Bobotoh usai blunder pasang starting line-up dan kalah memalukan di Thailand. Permintaan maaf saja tidak cukup. Strategi rahasia untuk menghancurkan balik Ratchaburi kini tengah digodok secara tertutup. Apakah ini akhir dari karier Bojan atau awal dari keajaiban? Simak pengakuan jujur dan rencana besarnya hanya di sini. Lini tengah siap diisi amunisi baru. Luciano Goicoechea bikin lini tengah ompong-melompong. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat rekrut gelandang top. Julian Brandt jadi tuntutanku usai statistiknya begitu memukau di Bundesliga dan kontraknya akan habis di akhir musim 2026. Dihina habis-habisan oleh lawan, Persib tidak tinggal diam dan siap mengguncang bursa transfer dunia dengan nama besar yang tak terduga. Benarkah Julian Brandt adalah kepingan puzzle yang hilang? Bongkar fakta transfer mengejutkan ini dengan klik berita selengkapnya. Sumpah balas dendam sang kapten. Federico Barba hampiri Bobotoh setelah Persib Bandung kalah. Minta dukungan di GBLA. Mata merah menahan amarah. Federico Barba bersumpah di depan ribuan supporter untuk membalas setiap tetes keringat dengan kemenangan telak. Rasakan getaran emosional dan janji sang kapten yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saksikan tayangannya sekarang. Evaluasi Ratchaburi versus Persib. Dewangga level yang hanya liga lokal, belum sampai level kompetisi Asia. Kritik pedas yang menyayat hati ini akan menjadi bahan bakar Dewangga untuk naikkan level permainannya atau justru kena mental. Setujukah kalian dengan vonis pahit ini? Temukan analisis tajamnya di berita lengkap berikut. Kutukan terhadap ketidakadilan. Wasit AFC sangat busuk. Baros dilanggar di kotak penalti tapi ogah cek VAR. AFC langsung sanksi 2 tahun diistirahatkan dan denda 1 miliar rupiah jadi harapanku. Keadilan harus ditegakkan atau Persib akan terus dizolimi oleh keputusan wasit yang kontroversial. Amarah Bobotoh sudah di puncak ubun-ubun. Akankah AFC akhirnya tunduk pada tuntutan keadilan ini? Berikan dukungan Anda dan tonton rincian tuntutan kerasnya di sini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Kontroversi wasit Timur Tengah. Protes keras Persib atas insiden pelanggaran Baros dan kritik tajam terhadap penggunaan VAR. Kekalahan Persib Bandung 0-3 dari Ratchaburi FC di ajang AFC Champions League 2 menyisakan polemik besar terkait kepemimpinan wasit asal Timur Tengah yang memimpin laga. Jagat maya hingga hari ini masih mendidih menyusul keputusan kontroversial wasit yang enggan meninjau video assistant referee VAR saat insiden jatuhnya penyerang Persib, Melson 5 Duarte Baros, di kotak penalti lawan. Insiden terjadi pada babak pertama saat Persib tengah berupaya memperkecil ketertinggalan. Baros yang melakukan syuting cepat tampak diinjak kakinya secara kasar oleh bek Ratchaburi di dalam area terlarang. Meski pengamat layar kaca protes keras, wasit tetap bergeming dan tidak memberikan sinyal untuk melakukan pengecekan ulang melalui monitor VAR. Keputusan ini memicu kemarahan masif Bobotoh di platform X atau Twitter dan Instagram.
Sentimen mengenai ketidakadilan wasit Timur Tengah kembali mencuat dan menjadi trending topik. Netizen menilai keputusan tersebut merugikan momentum kebangkitan Maung Bandung dan mencoreng integritas kompetisi Asia. Di media sosial, tagar AFC Mafia dan kritik terhadap kualitas wasit Asia Barat kembali menggema. Banyak analis sepak bola amatir di TikTok membedah ulang rekaman video yang menunjukkan adanya kontak fisik yang jelas terhadap Barros. Misi berat di GBLA. Persib tumbang 0-3 dari Ratchaburi. Bobotoh kobarkan semangat comeback 4-0. Persib Bandung harus pulang dengan tangan hampa setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari wakil Thailand Ratchaburi FC dalam laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2. Pertandingan yang digelar di Stadion Ratchaburi pada Rabu malam menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang tampil di bawah tekanan sejak menit awal. Maung Bandung dikejutkan oleh gol cepat tuan rumah yang dicetak oleh Pedro Tana saat laga baru berjalan 5 menit. Meski Persib berusaha merespons melalui serangan balik yang dimotori oleh Tom Hai dan Ciro Alves, rapatnya barisan pertahanan Ratchaburi membuat peluang emas sulit dikonversi menjadi gol. Memasuki babak kedua, koordinasi lini belakang Persib kembali goyah. Gabriel Motombo menggandakan keunggulan Ratchaburi pada menit ke-53 melalui skema bola mati. Penderitaan Pangeran Biru ditutup oleh gol kedua Pedro Tana di menit ke-84 yang memastikan kemenangan 3-0 bagi tim berjuluk The Dragon Kings. Pasca peluit panjang ditiup, jagat media sosial, mulai dari X, dahulu Twitter, Instagram, hingga TikTok, langsung dibanjiri oleh reaksi bobotoh. Pantauan di dunia maya menunjukkan sentimen yang unik. Meski kecewa dengan skor telak, mayoritas supporter justru memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan tim musim ini. Respect untuk target 16 besar. Tagar hashtag Persib Day dan hashtag Respect Maung ramai digunakan. Bobotoh secara terbuka menyatakan kebanggaan karena Persib telah mencapai target melaju ke babak 16 besar ACL 2, sebuah pencapaian yang prestisius di kancah Asia. Tuntutan Miracle of Bandung. Menatap leg kedua yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada 18 Februari mendatang, suara supporter di berbagai platform menuntut kemenangan minimal 4-0. Tidak ada yang mustahil di GBLA, tulis salah satu akun fanbase besar di Instagram. Apresiasi pemain. Meskipun kalah, penampilan beberapa pemain seperti Teja Pakualam dan Federico Barba yang melakukan penyelamatan krusial tetap mendapat pujian. Supporter menilai para pemain telah berjuang maksimal di tengah faktor cuaca panas Thailand yang menguras energi. Persib kini dihadapkan pada tugas raksasa. Untuk bisa melenggang ke babak perempat final, Maung Bandung wajib menang dengan selisih 4 gol tanpa kebobolan di hadapan pendukung sendiri. Dukungan militan bobotoh diprediksi akan menyulap GBLA menjadi neraka bagi tim tamu, sekaligus menjadi bahan bakar utama bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk menciptakan keajaiban. Bojan Hodak akui blunder strategi di Thailand. Saya bertanggung jawab, maafkan kami bobotoh. Suasana duka menyelimuti kepulangan skuad Persib Bandung dari Thailand. Setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2, pelatih kepala Bojan Hodak secara jantan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada jutaan pendukung setia bobotoh. Permohonan maaf ini muncul menyusul gelombang kritik tajam di media sosial yang menyoroti keputusan berisiko Hodak dalam menyusun starting line-up di Stadion Ratchaburi semalam. Saya meminta maaf karena ada banyak fans datang. Mereka membuat atmosfer yang bagus, kata Bojan Hodak saat sesi konferensi pers setelah pertandingan. Namun sayangnya mereka menjadi tim yang lebih baik dan pantas untuk menang, ucap pelatih asal Kroasia ini. Sekarang kami punya waktu 7 hari dan fokus untuk memainkan laga berikutnya di kandang, ungkapnya. Keputusan Hodak membangku cadangkan beberapa pemain pilar di awal laga dinilai menjadi penyebab hilangnya keseimbangan transisi Maung Bandung yang berujung pada kebobolan 3 gol tanpa balas. Banyak pengamat sepak bola di dunia maya menyebut bahwa Persib tampil terlalu berani di kandang lawan yang memiliki kolektivitas tinggi. Melawan tim Thailand dengan eksperimen pemain adalah bunuh diri taktis, tulis salah satu akun analisis taktik populer di media sosial. Berdasarkan data statistik yang dihimpun,
Persib sebenarnya menguasai 48% penguasaan bola, namun efektivitas serangan sangat rendah akibat kreativitas lini tengah yang tumpul di babak pertama. Efek langsung dari starting line-up yang dianggap blunder oleh sang pelatih. Permohonan maaf Boyan Hodak kini ditunggu pembuktiannya. Persib hanya memiliki waktu kurang dari seminggu untuk membalikkan keadaan. Manajemen Persib dikabarkan telah mengadakan pertemuan internal untuk memastikan tim tetap solid dan fokus mengejar defisit 3 gol. Kekalahan 0-3 memang menyakitkan, namun pengakuan jujur sang pelatih diharapkan mampu meredam gejolak di media sosial dan menyatukan kembali visi tim menjelang laga hidup mati di Stadion GBLA pekan depan. Lini tengah ompong di Thailand, Bobotoh desak manajemen Persib rekrut Julian Brandt untuk bersaing di Asia. Kekalahan telak 0-3 Persib Bandung dari Ratchaburi FC di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 menyisakan luka mendalam bagi pendukung setia Bobotoh. Namun, sorotan utama pasca pertandingan bukan hanya tertuju pada skor akhir, melainkan pada performa lini tengah Maung Bandung yang dianggap gagal membendung dominasi gelandang lawan, khususnya Luciano Goicoechea. Pemain asal Argentina tersebut tampil menjadi momok menakutkan yang membuat lini tengah Persib tampak ompong dan kehilangan kreativitas. Kondisi ini memicu gelombang tuntutan masif di dunia maya agar manajemen Persib segera melakukan langkah revolusioner di bursa transfer. Kegagalan barisan gelandang Persib dalam melakukan pressing membuat aliran bola Ratchaburi mengalir deras ke jantung pertahanan. Pengamat sepak bola di media sosial X menyebut bahwa Persib memerlukan sosok playmaker kelas dunia yang mampu memegang kendali permainan di level Asia. Menanggapi kelemahan tersebut, netizen dan Bobotoh di berbagai platform media sosial mulai menyuarakan satu nama ambisius, Julian Brandt. Bintang Borussia Dortmund tersebut menjadi perbincangan hangat setelah statistik performanya di Bundesliga musim ini kembali memukau. Alasan utama nama Brandt mencuat ke permukaan adalah situasi kontraknya. Berikut adalah fakta-fakta yang mendasari tuntutan tersebut di dunia maya. Status kontrak. Kontrak Julian Brandt di Dortmund diketahui akan berakhir pada Juni 2026. Per Februari 2026, sang pemain secara legal sudah bisa menjalin komunikasi dengan klub lain untuk status pre-kontrak. Statistik memukau. Brandt tetap menjadi salah satu raja asis di Bundesliga, menjadikannya profil ideal untuk mengisi kekosongan kreativitas di kubu Maung Bandung. Ambisi Asia. Bobotoh menilai, untuk bersaing secara konsisten di level AFC, manajemen Persib harus berani mendatangkan pemain berlabel bintang Eropa guna mendongkrak level permainan tim. Meski tuntutan merekrut Julian Brandt terdengar sangat ambisius, kabar yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa manajemen PT Persib Bandung Bermartabat PBB mulai gerak cepat mengevaluasi komposisi pemain asing untuk putaran final musim depan. Direktur olahraga klub dilaporkan tengah memantau beberapa gelandang serang top untuk memastikan kejadian di Thailand tidak terulang di masa depan. Walaupun nama Brandt masih sebatas aspirasi netizen, tuntutan supporter, tekanan publik di media sosial seringkali menjadi katalisator bagi manajemen dalam mengambil keputusan besar. The Real Captain, Federico Barba, tenangkan Bobotoh di Thailand, serukan remontada di GBLA. Di tengah kepulan kekecewaan menyusul kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC, sebuah momen menyentuh terjadi di tribun Stadion Ratchaburi. Bek tengah sekaligus pemimpin lini pertahanan Persib Bandung, Federico Barba, menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati dengan menghampiri ratusan Bobotoh yang hadir langsung di Thailand. Aksi ini seketika viral dan mendapat pujian luas sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang kapten kepada para pendukung setianya. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, ketika sebagian besar pemain tertunduk lesu menuju ruang ganti, Federico Barba justru melangkah menuju tribun sudut yang ditempati oleh pendukung tim tamu. Meski raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam, pemain asal Italia itu meminta rekan-rekannya untuk tetap berdiri tegak dan memberikan penghormatan kepada supporter yang telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Dalam video amatir yang tersebar luas di dunia maya, Barba tampak memberikan gestur permohonan maaf dengan menyatukan kedua telapak tangan dan menepuk lambang Persib di dadanya. Ia bahkan sempat berbincang singkat dengan perwakilan supporter di baris depan. "Jangan menyerah sekarang, kami butuh kalian di Bandung. GBLA harus penuh. Kita akan membalikan keadaan di sana," ujar Barba dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh salah satu ofisial tim di lokasi.
Netizen di Indonesia merespons cepat aksi tersebut. Tagar The Real Captain dan Barba Power mendominasi percakapan olahraga hari ini. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan di dunia maya. Banyak bobotoh membandingkan mentalitas Barba dengan legenda-legenda Persib terdahulu. Meskipun tim kalah secara memalukan, keberaniannya menghadapi kritik langsung di lapangan dianggap sebagai langkah gentleman. Permintaan full house di GBLA. Pesan Barba agar bobotoh memadati Stadion GBLA pada leg kedua nanti, 18 Februari, menjadi misi kolektif. Kampanye birukan GBLA mulai disuarakan secara organik oleh berbagai komunitas supporter seperti Viking Persib Club dan Bomber. Kata remontada atau comeback menjadi kata kunci paling dicari hari ini. Keberhasilan Barba merangkul supporter dianggap sebagai titik balik psikologis bagi tim yang sedang terpuruk. Secara teknis, kehadiran Barba di lini belakang memang tetap krusial meski kebobolan 3 gol. Namun peran non-teknisnya sebagai motivator dinilai jauh lebih berharga dalam situasi krisis ini. Manajemen Persib Bandung dilaporkan sangat mengapresiasi kedewasaan Barba dalam meredam potensi gesekan antara pemain dan supporter pasca laga. Apa yang dilakukan Federico Barba menunjukkan bahwa harmoni tim dan supporter tetap terjaga. Ini modal penting sebelum Kani menjamu Ratchaburi minggu depan, ungkap bobotoh. Dengan dukungan yang telah dikukuhkan kembali oleh Barba, kini fokus Persib beralih sepenuhnya pada persiapan taktis. Tuntutan menang 4-0 bukan lagi sekedar harapan, melainkan misi penebusan dosa. Bobotoh yang semula sempat melontarkan kritik pedas, kini kembali bersatu di belakang Panji Maung Bandung berkat aksi heroik sang kapten di Thailand. Sejarah mencatat bahwa Persib seringkali tampil luar biasa saat terdesak. Dan dengan Barba sebagai jenderal di lapangan, harapan akan keajaiban di Bandung masih menyala terang. Evaluasi tajam pasca Ratchaburi versus Persib, Alveandra Dewangga jadi sorotan, dinilai belum siap di level kompetisi Asia. Kekalahan telak 0-3 yang diderita Persib Bandung saat bertandang ke markas Ratchaburi FC dalam lanjutan babak 16 besar AFC Champions League 2 menyisakan catatan kritis bagi tim pelatih dan manajemen. Di tengah gelombang apresiasi terhadap pencapaian tim, performa lini pertahanan, khususnya Alveandra Dewangga, kini berada di bawah mikroskop kritik publik dan pengamat sepak bola nasional. Jagat media sosial dan berbagai forum olahraga daring dipenuhi dengan analisis mendalam mengenai kesiapan mental serta teknis pemain lokal dalam menghadapi intensitas kompetisi antar klub kasta kedua di Asia tersebut. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Ratchaburi tersebut, Dewangga yang dipasang untuk memperkuat struktur pertahanan justru tampak kesulitan mengimbangi kecepatan transisi dan pergerakan tanpa bola para pemain depan The Dragon Kings. Beberapa poin evaluasi teknis yang mencuat di media olahraga antara lain, pengambilan keputusan, kalah duel fisik dan penempatan posisi. Dewangga tercatat beberapa kali terlambat melakukan track back saat Ratchaburi meluncurkan serangan balik cepat. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa ritme kompetisi domestik masih sangat melekat, yang secara signifikan berbeda dengan intensitas ACL2. Kalah duel fisik dan penempatan posisi. Gol kedua Ratchaburi yang berawal dari skema bola mati menonjolkan adanya celah dalam penjagaan area atau zonal marking yang seharusnya menjadi tanggung jawab lini belakang. Tekanan mental. Pengamat sepak bola di platform X menyebut bahwa Dewangga tampak canggung dalam mengalirkan bola dari bawah di bawah tekanan high pressing lawan, sesuatu yang jarang ia temui di kompetisi liga lokal. Kritik terhadap Dewangga menjadi topik hangat yang memicu perdebatan sengit di antara bobotoh dan pecinta sepak bola nasional. Di Instagram dan X, narasi mengenai level liga lokal menjadi kata kunci yang sering muncul. Banyak netizen berpendapat bahwa Dewangga belum mampu menaikkan standarnya untuk level internasional. Secara talenta dia bagus, tapi untuk Asia, dia tampak kehilangan arah. Ini bukti kualitas liga kita masih jauh di bawah standar kompetisi seperti di Thailand atau Jepang, tulis salah satu akun pengulas statistik pemain. Sebagian supporter tetap membela dengan argumen bahwa kekalahan adalah kolektif. Mereka menilai menyudutkan satu pemain lokal tidak adil, mengingat seluruh tim memang tampil di bawah performa terbaiknya. Desakan agar pelatih Boyan Hodak lebih berani memasang pemain dengan pengalaman internasional yang lebih matang atau memperkuat sektor tersebut dengan pemain asing berkualitas di musim depan kian menguat. Ada perbedaan besar antara kompetisi domestik dan Asia. Di sini satu kesalahan kecil langsung dihukum dengan gol. Ini adalah proses belajar bagi semua pemain, termasuk Dewangga dan pemain lokal lainnya, ungkap Hodak sebagai upaya meredam tekanan publik terhadap individu pemainnya.
Evaluasi pahit ini diharapkan menjadi cambuk bagi Dewangga dan seluruh skuad Maung Bandung. Publik kini menanti apakah Dewangga akan tetap dipercaya sebagai starter pada leg kedua di GBLA pada 18 Februari mendatang, atau justru akan ada perombakan taktis demi mengejar defisit 3 gol. Bagi Dewangga, laga di Bandung nanti bukan sekedar tentang kemenangan tim, melainkan panggung pembuktian untuk membungkam kritik bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Asia, bukan sekedar bintang di kancah liga domestik. Andrew Jung angkat bicara, sebut berita ngamuk di Thailand sebagai hoax dan salah paham. Penyerang asing Persib Bandung, Andrew Jung, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait video viral yang menarasikan dirinya mengamuk saat digantikan oleh Sergio Castel dalam laga kontra Ratchaburi FC. Melalui pernyataan singkat di sela-sela kepulangan tim hari ini, Jung menegaskan bahwa berita yang menyebut dirinya menendang botol karena marah kepada pelatih atau rekan setim adalah hoax dan interpretasi yang keliru. Andrew Jung menjelaskan bahwa reaksi emosionalnya saat keluar lapangan bukan ditujukan kepada keputusan pelatih Boyan Hodak, melainkan bentuk kekecewaan pada dirinya sendiri karena gagal memanfaatkan peluang emas di babak pertama. Saya melihat berita di media sosial yang menyebut saya marah diganti. Itu tidak benar, itu hoax. Saya sangat menghormati keputusan pelatih. Pergantian itu memang diperlukan karena faktor kebugaran setelah saya baru kembali dari cedera. Tidak ada hal gila di ruang ganti, tegas Jung untuk menenangkan suasana di kalangan bobotoh. Sejak video dirinya berjalan menuju bench viral, banyak spekulasi liar yang menyebut adanya keretakan di internal tim. Namun, Jung mengklarifikasi beberapa poin penting. Target kolektif, Jung menekankan bahwa fokus utama tim adalah menang, bukan siapa yang bermain. Kami semua kecewa karena kalah 0-3, tapi emosi saya murni karena hasil pertandingan, bukan karena diganti oleh Castel. Tambahnya, kondisi fisik. Sesuai dengan pernyataan medis sebelumnya, Jung memang sedang dalam pengawasan intensif pasca cedera ringan, sehingga rotasi pemain adalah langkah pencegahan agar ia bisa tampil prima di leg kedua. Hubungan dengan Castel. Jung memastikan hubungannya dengan penyerang baru Sergio Castel sangat baik, dan mereka saling mendukung untuk mempertajam lini depan Maung Bandung. Pemain asal Prancis ini meminta pendukung Persib untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan video pendek yang tidak menyertakan konteks utuh. Ia mengajak bobotoh untuk menghentikan polemik tendang botol dan mengalihkan energi untuk mendukung misi comeback di Stadion GBLA pekan depan. Jangan percaya berita yang ingin memecah belah kita. Kami butuh dukungan penuh kalian untuk menang 4-0 di Bandung. Kami adalah satu keluarga. Tutupnya dengan tegas. Manajemen Persib juga mengimbau para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menyebarkan konten agar tidak tercipta opini negatif yang dapat merugikan mentalitas pemain menjelang laga hidup mati di kancah Asia. Dengan klarifikasi ini, isu ngamuknya Andrew Jung dinyatakan selesai sebagai sebuah kesalahpahaman emosional yang wajar dalam sepak bola.